Sisa umur aku 70 tahun. Sisa umur adik tinggal 3 hari. Adik anak mama yang paling pintar, bertahan ya. Mama pengen banget punya anak dokter di masa depan. Emangnya adik kenapa, Mah? Ren, sisa umurmu masih panjang kan? Iya, masih 70 tahun, Mah. Adikmu sekarat, dia sakit jantung. Kamu harus donorin jantungmu buat adik. Tapi aku meninggal dong, Mah. Gak bakal, jantungmu itu ada 2, Ren. Bantuin adik ya. Gak mau, Mah. Adik jijik terima donor jantung dari dia. Ren, gue denger lo mau donorin jantung lo buat adik lo yang durhaka itu. Lo bakal mati, Ren. Kata mama jantungku ada 2. Lo ditipu sama mama lo. Dia gak peduli sama lo, Ren. Iya, mama cuma sayang sama adik dari dulu. Aku tahu kok sebenarnya. Cuma aku mau buat adik selamat biar mama gak sedih. Gue tahu mama lo pengen punya anak dokter, tapi dia gak tahu apa lo yang dapat beasiswa kedokteran, bukan adik lo. Dek, cita-cita kakak jadi dokter. Kalau kamu sudah hidup dengan jantung kakak harap kamu bisa gantiin kakak buat jadi dokter. Gak usah ngatur-ngatur gue. Silahkan masuk ke ruang operasi. Dapat uang setiap mama ketawa atau mama nangis. Mama kan orangnya cengeng banget. Wah, bisa cepet kaya aku kalau gini. Ma, nonton bioskop yuk, ada film baru. Ayo, nak. Sedih banget filmnya. Yes, mama nangis kejer. Mana uangnya? Aduh, kaki mama kesleo. Kok nggak ada uang masuk sih? Sistemnya error kayaknya. Hai Ren, Halo, tante siapa ya? Marsha, jangan deket-deket anak saya. Pergi kamu. sampai ketemu nanti Ren. Nak, kalau kamu ketemu Tante Marsha, nggak usah ngomong sama dia. Mama dendam sama dia. Emang kenapa, Mah? Dia pernah selingkuh sama papamu di masa lalu. Ren, tolong tante. Tante Marsha, aduh gimana nih, kan kata mama aku nggak boleh deket-deket sama Tante Marsha. Ren, tolong tante jatuh dari motor. Kayaknya tangan tante patah. Tante, ayo aku anterin ke rumah sakit. Sakit banget tangan tante. Kok bisa? Pilih nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat? Pilih nggak bisa dengar aja, Ren, daripada kamu buta. Iya, Mah, kalau nggak bisa denger kan masih bisa baca kalimat dari gestur mulut orang. Nak, kamu mau makan apa hari ini? Mama ngomong apa? Susah juga baca kalimat dari gestur mulut orang. Ren, tolong matiin kompor dong. Mama lagi di kamar mandi nih. Mama mana ya? Kok nggak ada suaranya? Kebakaran. Ren, kan mama udah bilang matiin kompornya. Sekarang rumah kita kebakaran dan hangus. Kita udah nggak punya tempat tinggal. Kebakaran. Oh iya, lupa, anak ini kan tuli. Itu kan siren pembawa sial. Jangan deket-deket ntar ketular lagi sialnya. Rumah dia aja kebakaran. Hai guys, aku boleh ikut kalian nggak? Anjoy, dia bisa ngejar, cu. Permisi, numpang lewat. Mau tanya toilet di mana ya, Kak? Loh, kok aku bisa denger suara dia sih? Kak? Iya, tinggal lurus belok kiri. Heh, Ren, lo ngapain ngomong sendiri? Ruangan ini kan udah kosong selama 10 tahun. Lo horor banget deh. Hah, kamu ngomong apa? Kok aku budek lagi sih? Semoga aku dapat pekerjaan yang gajinya gede biar cepet kaya. Hah, supir angkot? Aku kan nggak bisa nyetir. Jangan ya, Ren, jangan. Auto masuk surga semua penumpang lo. Ren, kamu udah dapat pekerjaan kan? Belum, Ma. Aku tolak soalnya nggak cocok. Kamu itu beban keluarga. Kalau kamu nolak terus, kamu bakal pengangguran selamanya. Kamu udah nggak bisa milih. Tenang, Ma. Aku masih punya 2 jatah pilih. Adik aja udah dapat kerjaan, gajinya 20 juta per bulan. Kenapa sih Mama selalu banding-bandingin aku sama adik? Ya karena adikmu lebih pintar daripada kamu. Orang pintar gajinya pasti lebih gede. Ayo dong dapat kerjaan yang keren. Satpam, mana bisa aku jadi satpam? Kacau. Kalau lo jadi satpam, badan lo kecil gitu kayak minion, mana bisa nangkap maling. Ren, udah dapat kerjaan belum? Belum, Ma. Dasar pengangguran. Pokoknya kalau sampai hari ini belum dapat kerja, kamu mama usir dari rumah. Ini kesempatan terakhirku, semoga bagus. Tukang tidur. Enak banget, tidur aja seharian dapat banyak duit. Menarik. 200 juta sekarang atau 100 juta setiap orang bohong? Yang mending 100 juta setiap orang bohong lah. Dek, kamu lihat keripik balado yang kemarin kakak beli nggak? Enggak, adik nggak lihat kok. Yakin kamu nggak lihat? Itu di bibirmu ada bumbu balado kan? Apaan sih, Kak? Ini bukan bumbu balado, ini debu. Kecil-kecil udah tukang bohong, kakak bilangin mama nih. Gila lu, gila. Aku bakal anterin kamu pulang setiap hari kok, sayang. Loh, papa teleponan sama siapa? Aku sayang-sayang. Nggak tahu nih kok ada penipu telepon papa sih. Papa blokir aja deh, penipu sekarang canggih-canggih. Papa nggak selingkuhin mama kan? Enggak lah, Ren, mana berani papa selingkuhin mamamu. Dia kan galak banget kayak monster. Aku harus bilangin mama nggak ya kalau papa selingkuh? Ren, gue boleh pinjem uang 300 juta nggak? Gue butuh banget nih. Banyak banget. Buat apa? Buat operasi nenek gue, dia sekarat.
Yakin buat operasi nenekmu? Ya Ren, sumpah demi apapun deh, kalau gue bohong gue meninggal besok. Ih, hati-hati lo kalau ngomong, omongan adalah doa. Ih, jangan nakut-nakutin gue deh, gila lu. 50 tahun atau 70 tahun, ini maksudnya apa? Lo bisa pilih sisa umur lo sendiri, Ren. Ya aku mau umur panjang lah. Yang pengen orang tuanya umur panjang, like dan subscribe ya. Lala, kamu pilih sisa umur berapa? Seminggu, Ren, soalnya gue bosan hidup. Gak boleh gitu, hidup adalah anugerah, harus kita syukuri. Papa, mama, aku pulang. Kebetulan kamu pulang, nak. Kita harus temani papa ke dokter. Papa sakit apa? Papa bingung, sisa umur papa pilihannya cuma 1 hari. Hasil cek kesehatan papa belum keluar. Belum, padahal udah lama ceknya, tapi belum ada kabar dari dokter. Ya udah, ayo ke dokter buat tanya langsung. Dok, saya mau tanya hasil cek kesehatan saya beberapa bulan lalu. Kok belum ada ya? Waduh, maaf nih Pak, saya ada 2 kabar, yang satu kabar baik, yang satu lagi kabar buruk. Apa tuh, Apa tuh Dok? kabar baiknya? Kabar baiknya sisa umur Bapak masih ada 1 bulan, kabar buruknya bulan kemarin saya lupa kasih tahu Bapak info ini. Ini vote apa? Hari ini semua orang akan vote kamu cantik atau jelek. Kalau hasil vote-nya jelek, kamu akan dihilangkan dari bumi. Ini mah pemusnahan orang jelek namanya. Mama vote aku cantik kan? Maafin mama, nak. Mama nggak mau bohong, takut dosa. Ih, Ma. Ren, vote gue cantik dong. Gue nggak mau hilang dari bumi. Oke, aku vote kamu cantik. Aku vote kamu cantik juga karena kamu baik. Makasih ya. Ren, ada mantan lo tuh, si Reza di depan mau ketemu banget sama lo. Reza, bukannya dia di Jepang ya? Mau ngapain dia ketemu aku? Kangen kali, udah cepet temuin dia, Ren. Reza, kamu ngapain ajak aku ketemu? Aku sengaja pulang ke Indonesia buat vote kamu jelek. Mampus kau. Beb, vote aku cantik dong, please. Tadinya aku mau vote kamu cantik, tapi karena kamu ketemu mantanmu, aku jadi vote kamu jelek. Dek, vote kakak cantik dong. Ini kesempatan hidup terakhir kakak. Karena kakak pelit dan suka umpetin snack di belakang kulkas, aku vote kakak jelek. Orang akan meninggal setiap aku bergerak atau berekspresi. Gak mungkin kan aku jadi patung. Ren. Ada apa, Ma? Kok teriak-teriak? Nenekmu jatuh dari tangga, dia kena stroke. Oh, Kok kamu nggak berekspresi gitu sih? Kamu nggak peduli ya sama nenekmu? Dasar cucu durhaka. woi Ren, dasar pencuri. Lo nyuri dompet gue kan? Cepet balikin. Bukan aku, Siska. Aku aja nggak tahu dompetmu di mana. Halah, mana ada pencuri mau ngaku. Aku bilang bukan aku. Ren, Siska meninggal 5 menit yang lalu. Astaga, harusnya tadi aku nggak berekspresi. Hai, kenalin aku Marco. Ini aku beliin coklat buat kamu. Dia kan cowok yang aku suka selama ini. Makasih. Kok lo nggak berekspresi gitu sih? Ya udah kalau nggak mau, gue nggak jadi kasih. Ya, semoga dia nggak marah. Ren, selamat ya kamu dapat beasiswa ke Jepang. Wah, asik banget aku bisa ke negara kesukaanku. Ah, jantungku. Ah, Loh, Pak Reno meninggal. Mampus aku. Kekayaan keluargaku 585M. Ternyata selama ini papa mama cuma pura-pura miskin. Aku private dulu deh. Beliin aku mobil sport dong buat pergi ke sekolah. Hah, nggak salah kamu. Papa mana punya uang buat beli mobil sport. Rumah aja kita masih ngontrak. Kenapa sih papa masih bohongin aku? Aku kan udah 17 tahun sekarang. Woi, minggir lu miskin. Apaan sih? Aku nggak miskin kok. Gak usah ngaku-ngaku. Semua orang di sini juga tahu kalau lo itu paling miskin. Guys, ada pemilik sekolah datang. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, selamat pagi semuanya. Pak, kenapa Bapak bisa membangun sekolah ini? Sekolah ini dibangun 17 tahun yang lalu sebagai tanda kerinduan kami kepada anak kami yang diculik 17 tahun yang lalu. Pak, tolong keluarin si Ren miskin dari sini. Dia nyuri duit saya, Pak. Loh, kenapa kamu fitnah aku? Dia bohong, Pak. Kalau benar kamu bisa dipenjara, Ren. Enggak, Pak. Ya, itu miskin banget, Pak. Jadi maling. Aku bisa buktiin kok kalau keluargaku kaya. Hah? Itu kan jumlah kekayaan saya dan istri saya. Semoga gaji jodoh aku tinggi biar bisa beli rumah mewah nanti. Ya, 5 juta mana cukup buat beli rumah mewah. Kamu nolak gaji jodohmu, Ren? Ya, Mas, soalnya kurang. Astaga, Ren, kalau kamu nolak, bakal dikasih gaji jodoh lebih kecil lagi. Enggak lah, Ma. Semoga kata-kata mama tadi nggak bener deh. Ya, itu kan gaji jodohku malah naik. Tapi kayaknya masih kurang deh. Ren, kamu cuma punya 2 kali kesempatan buat nolak gaji jodohmu. Tenang aja, Ma. Kesempatan terakhir pasti paling bagus kan? Ren, lo udah nentuin gaji jodoh lo? Aku tolak 2 kali. Gue nggak nolak sih, gue langsung terima gaji jodoh gue. UMR sih 5 juta nggak cukup deh kayaknya. Iya, harusnya kamu tolak dulu biar dia dapat gaji yang lebih gede. Hati-hati lo, gaji jodoh lo gede, jangan-jangan nanti mafia lagi jodohnya. Semoga di kesempatan terakhir ini gajinya lebih gede lagi. 5M per bulan. Udah, buruan terima, Ren. Kok masih ada pilihan tolak sih? Berarti masih bisa milih dong. selamat, Anda jomblo seumur hidup. Yeay, umur aku tinggal 1 hari lagi. Berarti besok aku udah gak perlu lihat papa mama berantem lagi kan?
Ma, bisa anterin aku ke sekolah gak? Kenapa harus mama tuh suruh papamu yang pengangguran itu? Apaan sih lu? Lu itu istri macam apa? Yah, berantem lagi. Lo yang pagi-pagi udah cari masalah sama gue. Udah, Ma, Pa, jangan ribut. Aku berangkat sendiri aja. Ren, lo kenapa kayak murung gitu? Orang tua lo berantem lagi ya di rumah. Iya, tapi nggak apa-apa kok. Waktu meninggalku udah deket. Apa? Gue nggak mau kehilangan sahabat gue yang paling baik. Hah, kamu nambahin umur aku ya? Aku nggak mau. Ren, katanya umur lo tinggal dikit ya. Iya, tapi aku seneng kok. Ya lo sih seneng, gue nggak seneng. Gue udah anggap lo kayak saudara gue sendiri karena lo baik sama gue. Gue bakal kasih semua umur gue buat lo. Selamat tinggal, Ren. Kamu apa-apaan sih? Halo, Ma. Ren, cepet pulang, nenekmu sekarat. Jangan tinggalin aku. Cuma nenek yang sayang sama aku selama ini. Jangan sedih, cucuku. Kita pasti akan bertemu lagi di surga. Aku bakal kasih semua umurku ke nenek. Jatah nafasku hari ini 100. Gak apa-apa deh, bersyukur aja. Cuma 100, itu mah bersyukur apa pasrah? Woi Ren, gue tantang lo lomba berenang. Kayaknya aku nggak bisa deh. Dasar cupu. Emang jatah nafasmu ada berapa? 10.000. Tea, jatah nafas lo ada 10.000. Bagi dong, please. Gue udah sekarat. Emangnya kalau lo mati apa urusannya sama gue? Tolong bantuin gue, Tea. Gue tinggal hidup berdua sama adik gue. Kalau gue mati, adik gue gimana? Ngemis belas kasihan lo. Gue nggak peduli sama adek lo. Jam. Aku bagi ya, tapi aku cuma punya sedikit. Makasih banyak, Ren. Semoga Allah membalas kebaikanmu berkali-kali lipat. Amin, makasih ya. Menjijikan banget kalian berdua. Jatah nafasku hari ini tak terbatas. Ren, Tea kejang-kejang di balkon. Jatah nafas dia cuma 3. Aduh, sesak banget. Aku transfer jatah nafasku ke kamu ya, Tea. Banget lo, Ren. Oh, kok nggak bisa ya? Sesak banget. Itu kan si cewek Iya sombong. si Tea kena azab tuh, syukurin. Mendengar suara hati atau suara kaki? Suara hati lebih penting kan? Ren, mamamu kemana ya? Kok nggak ada di rumah? Aku nggak tahu, Pak. Mama pergi nggak bilang mau kemana. Jadi selama papa pergi keluar kota, mamamu nggak ada di rumah? Enggak, Mama udah 5 hari nggak pulang. Tapi Mama kirimin aku uang 500 juta. Mamamu kemana dan dia dapat uang sebanyak itu dari mana? Mamamu ada di Hotel 51, Ren. Pak, kayaknya Mama ada di Hotel 51 deh. Ayo kita coba ke sana sekarang. Mama, jadi bener Mama ada di hotel ini? Ren, Mas, Sayang, ada siapa yang datang? Mama bisa jelasin. Paman, jadi Mama selingkuh sama Paman? Keterlaluan, adikku sendiri selingkuh dengan istriku. Mas, aku terpaksa melakukan itu biar kita dapat banyak uang. Selamat datang di acara ulang tahunku. Happy birthday ya. Cepat keluar dari sana, akan terjadi kebakaran. Teman-teman, kita harus segera keluar dari sini, bakal terjadi kebakaran. Lo sengaja mau bubarin acara gue ya? Lo pasti sirik kan karena nggak bisa bikin acara ulang tahun semewah gue. Ayo, Ren, kita keluar. Tolong, kebakaran acara mewah gue.